Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana ini ya. Wa in kana dhu fardin faqad wa in kana sahibul fardi wa in kana, dan jika ada sahibul fardi, siapa yang memiliki bagian pasti. Wa in kana, dan jika ada sahibul fardi, siapa yang memiliki bagian pasti. Ahadaz zawjain, yaitu salah satu suami istri, faqat saja. Ahadaz zawjaini faqad, yaitu salah satu pasangan suami istri, faqad saja. Kalau kemarin apabila ada yang bagian asaba, maka harta warisannya, kalau yang ahli warisnya tinggal asaba, maka hartanya semuanya diberikan kepada bagian asaba. Kalau bagian yang ada hanya tersisa golongan-golongan yang memiliki bagian pasti, maka berikan kepada masing-masing sesuai bagian-bagiannya saja, ya. Kalau seumpamanya setelah dibagikan kayak ngantuk kalian ya. Kalau seumpamanya setelah dibagikan kepada masing-masing, begini apa yang tadi? Yang pertama apa yang kedua? Yang enak nih, hujan-hujan. Cara menjelaskannya pakai lagu kayak tadi apa yang sekarang ini? Yang satu apa yang dua? Yang ketiga belum nyoba. Kalau harta warisan ternyata ada kemarin, kalau hanya ada bagian pasti saja, maka diberikan kepada bagian pasti sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kalau ada yang lebih, maka berikan kepada siapa? Diberikan kepada Baitul Mal. Kalau Baitul Malnya terkelola, terurus, ya. Kalau seumpamanya Baitul Malnya wa illam yakun aw lam yantadim, tidak ada Baitul Malnya atau Baitul Malnya tidak terurus, ini dirinci. Fa in kana sahibul fardhu ghairu ahadiz zawjain, kalau seumpamanya yang memiliki bagian pasti itu yang ada ahli waris yang tertinggal yang masih hidup, bukan salah satu suami istri, fayakhud, maka mengambil siapa sahibul fard
Ma bagiya idhan, fayakhud maka mengambil, fayakhud maka mengambil. Bah, mana yang enggak ada? Fayakhud maka mengambil. Hah? Saya baca lagi ya. Fa in kana sahibul fardhi, fa in kana, dan maka jika ada sahibul fardhi, siapa yang memiliki bagian pasti, waira ahadiz zaujaini, yang bukan, yaitu yang bukan siapa, selain salah satu suami, fayakhud maka mengambil siapa sahibul fard. Astagfirullah, dimaafkan ya, harus dimaafkan. Mungkin karena kena hujan tadi. Kalian pemaafkan? Iya. Karena kalian wanita solehah, maafkan. Ternyata yang saya dibaca di atas. Wa in kana sahibul fardi, dan jika ada siapa pemilik pasti. Ahad zaujaini, yaitu salah satu, berarti bukan bermakna bukan atau selain, tapi ahadu zaujaini, yaitu ahad zaujaini, yaitu salah satu bagian, salah satu suami istri. Wa in kana, dan jika ada sahibul fardi, siapa memiliki bagian pasti, ahad zaujaini, yaitu salah satu bagian pasti. Kalau seumpamanya, kalau tadi kan bagian pastinya orang lain, maksudnya orang lain itu bukan suami istri. Kalau seumpamanya sekarang salah satunya adalah suami istri saja, fal baqi, maka adapun sisa, fal baqi, maka adapun sisa, ba'da fardihi, setelah pembagiannya, setelah pembagian sahibul fard ini, setelah diberikan kepada masing-masing setelah diberikan kepada masing-masing orang yang memiliki bagian pasti, li dawil arhami, yaitu untuk dawil arham. Nah, fal baqi, maka adapun pembagian ba'da fardhihi. Fal baqi, maka adapun sisa ba'da fardhihi, setelah pembagian ahad zaujaini. Kalau seumpamanya bagian pasti yang ada pada saat itu cuma salah satu dari suami istri, maka fal baqi, maka adapun sisa ba'da fardihi, setelah pembagian ahad, setelah bagiannya ahad. Siapa ahad ini? Ahad siapa? Salah satu suami istri. Ahaduz zaujain. Li dawil arhami, yaitu untuk siapa? Dawil arham. Lihat di nomor 1 itu. Nomor berapa? Nomor 1. Ya. Daul arhami, adapun daul arham ini kerabat karena rahim. Makanya dawil arham ini kerabat karena rahim. Jadi dia memiliki ikatan kerabat melalui rahim, ya dari entah buyut-buyutnya, ya. Cuma dia tidak masuk kepada bagian ahli waris, walaupun dia satu nenek moyang.
Daul arhami, adapun daul arham. Siapakah daul arham itu? Aqaribul mayyiti, yaitu kerabat mayit, kerabat-kerabat mayit. Jadi kerabat-kerabat mayit min jihati auladihi, dari jalur anak-anaknya. Wa min jihati abihi, dan dari jalur bokapnya, bapaknya. Wa min jihati abihi, dan dari jalur bapaknya. Wa min jihati ummihi, dan dari jalur ibunya. Jadi Dzul Arham ini adalah kerabatnya si mayit, baik itu dari jalur anak-anaknya, atau dari jalur bapaknya, atau jalur dari ibu. Wairul warisina, yang bukan ahli waris, yang bukan termasuk ahli waris. Wairul warisina, yang bukan ahli waris. Seperti siapa? Kabintil binti. Kabintil bintil binti. Siapa bintil binti? Binti itu anak perempuan anaknya bintil bintil itu cucu perempuan dari anak anaknya perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan. Iya. Kabintil binti. Cucu perempuan. Iya kan, anaknya perempuan, anaknya anak perempuan. Anak perempuan dari anaknya perempuan. Saya punya anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat warisan kan? Tapi anaknya perempuan, anak saya perempuan itu, cucu saya perempuan, tidak mendapatkan warisan. Wal khali, dan paman dari ibu, dari jalur ibu. Wal khali ini khalun, paman dari ibu. Kalau yang dapat paman yang dapat warisan itu kan ammon, ya. Ammon itu dapat. Tapi ammon itu adalah paman dari jalur bapak kalau ammon. Kalau paman dari jalur ibu, kholun, nggak dapat warisan. Kalau paman dari jalur bapak dapat. Wal ammati, bibi dari jalur bapak, bibi dari ayah. Bibi itu ternyata tidak dapat. Bibi dari jalur bapak. Tapi kalau paman dari jalur bapak, dari ayah, dapat. Wabnatil ami, dan anak perempuannya paman, sepupu perempuannya. Wabnatil ami, dan sepupu perempuan. Jadi kalau seumpamanya yang ada hanya salah satu dari, maksudnya sahibul fardi, yang memiliki bagian pasti, ahli warisnya, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, hanya tinggal salah satu suami istri, maka sisanya diberikan kepada dawil arham. Contohnya, Neng, siapa maju? Engkau yang di sini maju. Iya, tulis depan. Jadi ada suami, berarti ada apa? Zaujun, suami. Yang kedua adalah bibi dari pihak ibu, kholan.
kholatun. Bibi dari perempuan. Atau kholatun. Saya tanya, suami termasuk ahli waris enggak? Termasuk ahli waris yang memiliki bagian apa? Hah? Pasti. Kemudian suami ini, selain suami ada bibi dari golongan, bibi dari pihak ibu. Ada enggak di ahli waris itu? Yang di kalangan perempuan kan ada berapa? Ada 15. Ada 10 kan? Coba yang nyaring siapa saja yang 10? Iya, al-warisatu minan nisa asyrun. Siapa saja? Benton, siapa Benton? Terus Terus ada nggak di situ bibi? Nggak ada. Bibi nggak ada ya. Sepakat nggak masuk kepada warisan. Jangan pernah kasih warisan dia. Coret dari warisan. Sih. Gampangan. Terus sekarang ternyata ahli warisnya meninggalkan uang 80 juta. Mayitnya meninggalkan uang 80 juta. Silakan hitung. Suami itu kalau enggak punya anak, maksud suami itu kalau berarti kalau suami kan di situ ya. Istrinya berarti istrinya enggak punya anak berarti. Entah itu mandul, entah apa pokoknya. Dia enggak punya anak. Makanya kemudian meninggal hanya tinggal suami. Ternyata istrinya waktu hidup punya uang 80 juta. Wanita karir. Tapi nanggung, meninggalnya cuma 80 juta. Kalau istrinya itu yang meninggal itu tidak punya waris, tidak punya anak, maka suami itu mendapatkan 1/2. 1/2 neng. Suami. Dawil arham dapat enggak? 0 kalau enggak dapat, kan tidak masuk kepada orang yang ahli. Kasih 0. Uangnya 80 juta. Terus gimana caranya? Mana nih? Dari asal masalahnya dulu nih. Seperti biasa. Enggak apa-apa. Biar bisa hitung. Ini kan pertama kita harus tentukan dulu berapa porsi silang masing-masing. Bagian mereka berapa? Coba Bapak dulu. Mana penghapusnya ya?
Kalau selain suami istri boleh beli. Coba hitung 80 juta. Berarti 80 juta berarti gimana cara hitungnya 80 juta? Nah, 80 juta bagi 2. 40 berarti ini. Namanya 80 dengan 8 bagi 2. Cara 40. Berarti bagian suami adalah 40. Berarti sisa berapa? 40 juga. Makanya 40 ini dari mana di dalam ini? Oh, ternyata ada belakang tinggal bibit doang. Nah, maka 40 juta diberikan kepada bibi. Kalau seumpamanya hanya bagian pasti hanya tinggal suami. Kalau sekarang coba, kalau seumpamanya suami atau istri suami, tulis lagi. Kamu yang baru datang. Ini paham nih? Paham nih? Ya. Ini kan bagian pelajaran saya kayak gini. Mami. Terus siapa yang bilang ibu? Mami. Terus. Husband. Kita belajar di Alfa. Apa Alfa? Yang di luar negeri Amerika itu fokus. Alfa. Jadi Alfa. Terus berapa bagian mami? Coba cari. Ya, hitunglah. Jadi diurusin suami husband itu apa sih? Suami kan? Suami lurusin sama ibu. Tulis nih 1/3 ibu. Sebutinya 1/3 apa? Itu kan gak buku. Ah, sebutin ibunya. Terus. Suaminya 1/2. Hah? Coba. Karena nggak ada kata urus. Coba cek lagi. Makanya biar nyari juga aturan bawa bukunya ke depan. Sudah ketemu? Suami berapa? Udah ditulis? Ibu? Aturan kalau disuruh ke depan bawa sama bukunya. Ini yang nyari yang di belakang. Uangnya berapa? 120. Mau berapa? Mau 120? 120 juta. Biar gampang hitung.
Sudah selesai. Ya hitung dulu. Bantuin ke depan, bantuin. Lah, emang nggak bawa kalkulator? Hah? Hitung ya? Berarti itu masalahnya 3 ya Pak? Ya enggak lah. 3 sama 2. 3 tambah 3 berapa? 6. 2 tambah 2? 4 tambah 2? Ya 6. Kan KPK, dicari KPK. 6 bagi Jadi cari sudah paham nggak bagaimana cara cari asal masalah? Siapa yang nggak paham cari asal masalah? Nggak apa-apa, biar ini nggak tahu. Nah, hitung dulu, nanti sebentar saya jelasin. Sudah? Jadi cara cari KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan namanya KPK. Nah, KPK itu bukan korupsi. Nah, ini asal masalah kan harus cari ini. Kalau seumpamanya ada 2, kalau cuma 1 ini tinggal ganti intinya doang. Tapi kalau seumpamanya nih 1/2, 1/4, 1/6, ini berapa asal masalahnya? Kita hitung dulu. Kita cari persekutuan terkecil. Berarti 2 tambah 2. Ini adalah perkalian 2 yang ke bawah ini. Yes. Yang sebenarnya kan begini. 1 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 6 kali 2 sama dengan ini sampai sini cuma 2. Yang 4, 1 kali 4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan sepertinya sudah ketemu nih 12. Cuma kan saya sebelah lagi 6. Kira-kira ketemunya di sini, ketemunya di 12 lagi. Kalau enggak terus ini ke bawah ini sampai ketemu kelipatan yang sama, kelipatan yang sama. Terus yang berapa 6? 1 kali 6 sama dengan 2 kali 6 sama dengan ternyata sudah ketemu. Nah inilah nanti yang akan menjadi asal masalah segampang ini. Apalagi mencari siham bisa. Siapa yang tahu mencari siham? Tahu siham? Ini posisi ini mana? Nah ini jadi 6 kan? Nah yang hasil yang ini kan harus dikurangkan. Ini sudah persis sebenarnya, cuma kan ini pecahkan. Yang dikhawatirkan bingung harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini gitu ya. Sebenarnya ini sudah cukup. Contohnya ini 120 juta ya. 120 juta kali 1 100 kali 1 tetap 120. 120 bagi 3 40. Ya. Coba kita ini. Ini kan belum dibulutkan. Kira-kira sama nggak kalau dibulutkan? Kalau dibulutkan itu kan 6 kali 1 bagi 3. Ya kan? 6 kali 1 bagi 3.
6 kali 1 berapa? 6 bagi 3. Cuma nanti ini, terus ini dulu. 6 kali 1, 6 kali 2, 6 bagi 2. Cuma 120 ini memang harus dibagi 6 kalau mau dan menentukan begini. 120 dibagi 6. 20 kali 2 sama. Cuma ini lebih simpelnya kalau ini. Kalau ini, iya masih 1/3. Kalau cuma 2/3, berarti harus bagi kedua dulu. Kemudian bagi ketiga dulu. Kalau ini kan gampang. Ya, harus dari dulu kita. Sudah dipahami? Belum. Yang mana yang belum? Jadi sebenarnya antara ini dan ini sama. Antara ini dan ini sama. Cuma ini kan masih pecahan. Kita kan susah hitungnya. Kita bulatkan yang asalnya 1/3, kita langsung bulatkan menjadi 2. Agar terus ketika hitung uang yang masih 120 juta, kalau triliunan, kalau miliaran, sehingga ini gampang nanti. Ya, yang nggak paham yang mana yang nggak paham? Semuanya? Hah? Kalau asal masalah sudah bisa. Asal masalah ini yang akan menjadi rujukan pembagian kepada masing-masing. Sedangkan ini porsinya, zihab ini adalah porsi. Dia sebenarnya dapat 20 juta, dapat 40 juta, tergantung ini. Sedangkan rujukannya kemana? 20 juta atau 6 ini. Rujukan yang akan membagikan di sini. Ini kan 120 ini kan rujukan hartanya, semua hartanya. Kemudian yang akan dibagikan kepada sini. Kalau nggak ada hartanya nggak mungkin dibagikan. Cuma biar mudah, kan nggak mungkin 120 langsung begini. Ya bisa saja, karena ini kan dari ini sudah ditentukan Al-Quran. Kalau suami, kalau ibu berada di waris, maka mendapatkan sendiri. Udah ya? Masih ada berapa kali pertemuan? Hah? Terakhir. Ini sudah selesai kan? Bentar, tinggal sedikit. Oh ya udah cukup, berarti tinggal bulan depan ya, minggu depan. Berarti langsung tamat minggu depan. Nah, maksudnya selesai minggu depan untuk cara menghitung. Tapi cara asal masalah sudah tahu kan ya? Tinggal itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.